Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama saya Wira Firna Hasibuan dari kelas 5C jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 12340220480. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu psikologi kriminal. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kejahatan di Indonesia dikaitkan dengan psikologi kriminal. Yang pertama, white collar crime. Secara historis, white collar crime berasal dan berkembang di negara Amerika Serikat. White collar crime diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kejahatan kerah putih atau kejahatan berdasi. White collar crime adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang memiliki status sosial yang tinggi dan terkait dengan kejahatannya. Terdapat 3 tipologi pelaku white collar crime, antara lain: 1. Dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status terhormat atau tidak. Yang kedua, apakah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang komputerisasi atau tidak. Yang ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok. Jenis-jenis white collar crime antara lain: 1. Korupsi, kedua penyuapan, ketiga penggelapan, keempat penghindaran pajak, kelima penipuan. Yang kedua, blue collar crime. Kejahatan ini sering meresahkan masyarakat dan sering terjadi. Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan. Blue collar crime dipakai untuk menyebut semua skandal kejahatan yang terjadi di tingkat bawah dengan kualitas dan kuantitas rendah. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi. Menurut Michel Maltz, kejahatan terorganisasi adalah suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk penyelenggaraan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi, dan penipuan yang menimbulkan korban. Kejahatan terorganisasi yang melibatkan hubungan antar negara disebut dengan kejahatan terorganisasi transnasional. Nah, contohnya adalah penjualan bayi ke luar negeri, penjualan perempuan ke Jepang atau Thailand, dan jaringan narkoba internasional. Kemudian kejahatan transnasional. Persaingan yang sengit antar korporasi transnasional dan antar negara sebagai dampak globalisasi juga menimbulkan banyak celah bagi terjadinya berbagai kejahatan transnasional yang pada awalnya bermula dari persaingan ekonomi. Mengingat dampaknya yang begitu luas, beberapa kejahatan tersebut antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang, dan senjata. Kejahatan ini dinyatakan sebagai kejahatan transnasional crime yang dipandang serius, sehingga memerlukan pengaturannya dalam bentuk suatu konvensi atau treaty. Kejahatan ini melibatkan pemerintahan, para ahli, sektor privat, komunitas sipil untuk mendapatkan keuntungan finansial global. Yang kelima, kejahatan korporasi. Tindak pidana korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan korporasi seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan, penyesatan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan, sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas. Kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pidana oleh entitas korporasi atau oleh eksekutif, karyawan, atau agen yang bertindak untuk kepentingan korporasi, kemitraan, atau bentuk entitas bisnis lainnya. Yang selanjutnya, kejahatan tanpa korban. Menurut Romli Atmasasmita menyebutkan, istilah lain untuk kejahatan tanpa korban yaitu korban dan pelaku merupakan dui tunggal, yaitu korban dan pelaku adalah tunggal yang satu atau orang yang sama. Dalam kepustakaan hukum pidana secara luas, jenis-jenis kejahatan tanpa korban tersebut adalah aborsi, pelacuran, perjudian, dan tindak pidana narkotika. Arif Gosita merumuskan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
Kejahatan seperti ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut. Nah, contohnya di sini adalah seseorang yang ingin berjudi tapi karena tidak memiliki uang lalu mencuri harta orang lain, atau perilaku seks yang menimbulkan HIV yang menularkannya kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.